cyclist, welcome to Bike Spa TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gue. Nah guys, di video kali ini gue akan membagikan hal-hal apa saja yang perlu teman-teman cek sebelum bersepeda, agar bersepeda teman-teman pun bisa lebih nyaman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah apa saja itu? Sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bike Spa TV. Video kita sendiri tayang setiap Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. So stay tune guys. Nah guys, yang pertama pastinya kita harus mengecek keadaan rem. Biasanya gue mengeceknya dengan cara gue angkat seperti ini. Nah pastikan remnya itu tidak menempel ke wheelset teman-teman. Jadi kita bisa lihat kalau rodanya berputar dengan lancar, berarti keadaan rem teman-teman sudah tidak menempel. Nah berikutnya adalah kita coba mengeremnya seperti ini, jadi bisa berfungsi dengan baik apa tidak pengeremannya, bisa kembali responsifnya gimana. Jadi teman-teman bisa cek. Kalau teman-teman menekannya sudah mulai dalam, berarti keadaan brake pad teman-teman mungkin sudah mau habis, jadi harus diganti. Nah yang berikutnya yang harus dicek adalah keadaan U-brake-nya itu berada di center apa tidak teman-teman. Jadi bisa dilihat, dicek kiri kanannya sudah sama apa belum. Nah hal itu yang harus diperhatikan. Jadi pas goes pun bisa lebih nyaman, tidak ada rem yang menempel. Nah setelah kita mengecek keadaan rem, pastinya berikutnya yang harus dicek adalah keadaan tekanan ban kita. Pastikan tekanannya itu sudah sesuai dengan berat badan teman-teman. Gunakan pompa yang ada tekanannya, itu lebih gampang. Nah kalau teman-teman sudah berpengalaman, mungkin dengan teman-teman ngecek gini, teman-teman udah tahu kalau keadaan tekanan ban teman-teman dalam keadaan sesuai dengan teman-teman punya atau tidak. Biasanya bisa tekan gini, oh ini agak kempes, jadi harus dipompa. Karena kalau sepeda kita tinggalkan 3 hari aja, itu keadaan tekanan anginnya sudah berubah teman-teman, jadi harus dicek juga. Berikutnya yang harus dicek adalah keadaan quick release kita. Biasanya gua coba buka aja sebentar, habis itu pastikan sudah center. Gua akan mengencangkan lagi, termasuk yang belakang. Nah kalau belakang ini juga sering gue lakukan karena takutnya keadaan wheelsetnya agak miring pas masangnya nggak benar. Jadi gue biasanya suka buka sebentar, terus pastikan kalau dia sudah terkunci dengan kencang. Nah setelah seperti ini sudah aman teman-teman. Nah guys, setelah keadaan quick release kita cek, berikutnya biasanya gue melakukan pengecekan terhadap headset dengan cara gue biasanya mengerem depan, habis itu gue menggoyangkan sepeda seperti ini. Nah dengan seperti ini kita bisa ngecek keadaan headset kita dalam keadaan baik apa tidak. Kalau misalnya tidak terlalu banyak goyang, berarti headset kita dalam keadaan baik. Kalau misalnya agak goyang sedikit, bisa mengencangkan headset teman-teman sebelum mulai bersepeda agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini juga termasuk krusial teman-teman. Nah setelah dari headset tadi, kita langsung mengecek biasanya adalah keadaan pedal. Jadi keadaan pedal gue biasa goyang-goyangkan seperti ini. Kalau dalam keadaan bagus, tidak ada terjadi apa-apa, biasa juga sekalian cranknya teman-teman. Jadi crank ini kan sering diputar, biasanya suka oblak. Nah sekalian kita harus ngecek biar keadaan crank kita dalam keadaan yang keras. Kadang-kadang crank ini kalau misalnya kuncinya nggak benar, itu pas goes bisa copot juga teman-teman. Jadi harus dicek juga keadaannya. Nah kalau misalnya tidak goyang, ya berarti keadaan crank teman-teman dalam keadaan yang baik. Oke guys, berikutnya pengecekan yang bisa kita lakukan secara cepat mungkin adalah keadaan baut sepeda teman-teman. Pastikan bautnya itu sudah kencang. Biasanya yang harus dicek itu baut di stem, itu kita cek. Terus berikutnya adalah baut di bottle cage, karena kalau minum itu kan suka ditarik terus ditaruh lagi, tuh biasanya suka oblak teman-teman. Jadi itu juga harus dicek. Jadi secara overall itu dia tadi quick check yang bisa teman-teman lakukan terhadap sepeda teman-teman, agar sepeda teman-teman pun bisa lebih nyaman lagi dan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau gua lupa mention sesuatu atau teman-teman punya tambahan lain, bisa tulis komen teman-teman di bawah. Dan kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, boleh juga tulis ide teman, siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan gue mau ngingetin kembali, cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar, karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So see you guys.